Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan Twin Flame ya di awal November 2021. Jadi ini aku nggak tahu entah ini untuk DM atau DF atau aku gabung aja dulu, lihat aja pembacaannya, nanti kamu bakal baca saat udah aku upload ya. Jadi kita biarkan energinya ngalir aja. Yang pastinya untuk Twin Flame di awal November 2021. Oke, dan bagi kalian pengen yang nonton akhir Oktober, silahkan klik bukan klik ya, silahkan untuk cek di channel aku, ada kok di playlist Twin Flame. Oke, ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan klik link di bawah sini. Oke, dan pembacaan ini adalah pembacaan yang bisa aja nggak resonate, nggak sesuai ataupun terbalik untuk kamu. Dan mohon dipahami, walaupun resonate untuk kamu, ingat bukan hanya kamu yang tonton, dan ini nggak bisa memastikan kalau kamu ada di Twin Flame Energy. Oke, karena aku udah baca komen seseorang yang ngerasa karena dia resonate dengan ini, langsung dia ngerasa ini sudah pasti energinya dia. Oke, bukan begitu. Bukan begitu caranya ya, karena pembacaan general memang membuat kita mungkin resonate, yes, memang untuk kita, namun setelah itu kita perlu mengklarifikasinya dengan personal reading. Oke, jadi general seperti ini ya memang untuk pengantar personal reading gitu. Namun kalau kamu jadikan sebagai patokan general apa yang ada di YouTube ini sebagai yang utama ya, kamunya miss the point, kamu bakal kehilangan poin dari apa itu Twin Flame ya. Dan ingat, biarpun dia pacar kamu, biarpun dia suami atau istri kamu, ingat dia belum tentu adalah Twin Flame-nya kamu. Karena banyak masih yang bertanya, dia ini suami aku, apakah dia ini Twin Flame-nya aku? No, apalagi kalau kamu bertanyanya di general reading, ya aku nggak akan pernah bisa menjawabnya. Ya kenapa? Karena aku nggak mau ngebuka energi kamu. Ya gimana aku bisa tahu ini energi kamu ataupun bukan? Ya, oke. Dan hal yang satu pasti, ya, orang yang benar-benar di Twin Flame Energy, dia pasti ingin belajar, ingin tahu, dan pasti memasuki masa spiritualitas. Bukan hanya memasuki masa tarot, ya, lalu mencari kepastian tentang Twin Flame tanpa mau mendengarkan ya apa itu Twin Flame, hanya pengen tahu aja, pengen ibaratnya mau manis-manisnya aja tapi buruknya enggak. Dan Twin Flame juga pasti mengarahkan ke arah spiritualitas. Jadi kalau kamu belum memasuki masa spiritualitas, silahkan coba untuk belajar, dan setelah itu kamu bisa memastikan ini Twin Flame ataupun bukan ya. Karena bagi kalian yang masih belum masuki masa spiritualitas, itu tandanya masih perlu banyak belajar. Bukan berarti enggak di Twin Flame, namun yang kamu harus tahu, Twin Flame adalah pelajaran hidup, terutama dalam spiritualitas. Jadi bukan hal yang manis, bukan hal yang seperti romantisasikan orang-orang. No, Twin Flame hanya perjalanan spiritual, that's it ya, no more no less, tidak lebih dan tidak kurang. Apa yang digambarkan orang lain di luar sana adalah soulmate ya. Oke, kita lihat untuk pertama ini kita buka untuk khusus Divine Feminine. Oke, energinya gimana? Ingat, pembacaan ini adalah memperlihatkan energi, bukan mengklarifikasi perasaan kamu ya. Energi artinya mau itu baik, buruk, kamu suka ataupun tidak ya. Kalau mengklarifikasi hal perasaan kamu bisa cari pembacaan yang selalu baik, pembacaan yang memang sesuai mau kamu, dan mungkin kamu gak akan dapatinnya di sini. Oke, untuk awal November 2021. Ada both, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues.
Oke, untuk divine feminine ada kaset outdated thinking, condition replaying events over in your head. Dan ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Wow, energinya divine feminine banget atau energi si negatif ya. Jadi jelas banget di sini, I'm sorry, divine feminine masih sangat terobsesi, sangat posesif tentang divine masculine. Jadi selalu mencari tahu, di kepalanya masih overthinking, ya masih ada controlling yang masih memaksa hubungan ini untuk spesial, memaksa hubungan ini untuk bersatu, memaksa hubungan ini untuk mempunyai kejelasan. Dan aku harus bilang, twin flame adalah hubungan yang memang paling tidak jelas. Ya, kalau hubungan itu jelas berarti dia bukan twin flame. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Ya karena twin flame mengajarkan spiritualitas, dan spiritualitas di dalamnya tidak ada kepastian. Ya, tidak ada, karena hidup bukanlah suatu kepastian. Pasti ketidakpastian. Oke, mau kamu percaya ataupun tidak sih. Dan di bottom of the deck-nya ada ascendant, transcending obstacle, learning expansion, new path, preparing for union. Jadi ini memang jelas banget divine feminine terlalu mengagungkan, ya, berharap penyatuan dan kata-kata yang manis dari twin flame, dan berharap dia kembali, ingin mencari kepastian, dan justru sampai sekarang tidak menemukan kepastian itu. Ya karena apa yang kamu rasakan adalah bentuk dari transcending. Kalau bentuk kamu sekarang sedang dikontrol oleh ego kamu sendiri, divine feminine. Karena yang nonton ini pasti divine feminine. Divine masculine gak akan pernah nonton ini. Ya, karena dia gak akan pernah percaya dengan twin flame. Dan itu bukan menjadi tanda dia twin flame kamu, ya, no. Ya, bisa aja dia memang orang yang memang di hidup ini nggak percaya dengannya seperti itu. Karena untuk memastikannya itu tinggal kamunya aja, kamu spiritual apa enggak, memasuki masa itu apa enggak. Semakin besarnya energi paksaan, semakin kamu sadar kalau kamu sedang menentang kenyataan, menentang semesta, menentang Tuhan. Kamu mencoba mengontrol keadaan. Aku ngerasa enggak, aku cuman aku hanya pengen tahu aja. No, spiritualitas itu tidak ada pengen tahu di dalamnya. Spiritualitas just being. Gak pengen kepo ke masa lalu ataupun kepo ke masa depan. Hanya di masa sekarang. Fokusnya ya udah di masa sekarang aja. Ya, memang kesannya kasar, menyakitkan perkataan aku, ya seperti itu. Dan memang seperti itu. Mau kamu cari kemanapun, spiritualitas ya sama seperti itu. Ke orang manapun, guru spiritual manapun, hanya satu jawabannya, ya kurang lebih sama, mengarahkan seperti itu. Oke, kita lihat oracle keduanya. Ada wedding. Okay, this situation involves marriage. Give your relationship a chance. Jadi di sini terlihat banget kalau memang divine feminine saat ini egonya sedang bermain kencang dan ingin banget memaksakan hubungan ini, I'm sorry ya, ke arah pernikahan ataupun ingin memiliki, pengen ada kesempatan kedua, ketiga ataupun keempat. Ya, dan karena ngerasa chemistry-nya kuat, strong banget. Ngerasa banget kalau ya gimana gitu ya, pokoknya kuat banget. Dan aku harus bilang ya, kuatnya energi di sana itu berbanding lurus dengan egoismenya kita, dengan adiksinya kita sangat terobsesi dengan dia, sampai-sampai kita lupa siapa diri kita kalau bukan manusia biasa. Playfulness to recapture allow your inner full spirit of fun to shine.
Dan di itu baru memperhatikan, pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. See, ini baik memang, cuman kamu lihat main energinya, pay attention to the red flag. Ini adalah jebakan untuk kamu Divine Feminine. Ini adalah jebakan untuk kamu agar selalu ada di pola ini. Kamu bakal selalu ada di kesakitan, bakal selalu ada di kekecewaan kalau kamu biarkan diri kamu di sini terus-terusan. Kamu gak akan pernah kemana-mana, karena kamu hanya jalan di tempat. Ya, kamu berusaha meyakinkan dia, kamu berusaha untuk meyakinkan diri kamu juga. Ya, kalau kalian bakal bersama. Dan aku harus bilang, keyakinan berasal dari pemikiran, ya, dari perasaan yang merasa tahu kedepannya bakal gimana. Kalau kamu tahu kedepannya bakal gimana, aku ngerasa kamu seharusnya tahu, dan kamu juga nggak akan memaksa keadaan. Kalau kamu memang udah tahu, dan kamu nggak akan mencari tahu tuh. Jadi ya sebenar-benarnya kamu belum tahu apa-apa, hanya ngerasa kamu bakal tahu. That's it. Itu perbedaan ya tentang rasa, tahu, dan emosi. Ya. Sulit memang diterima akal sehat, karena memang kamu gak akan pernah bisa menerimanya pakai akal sehat. Ini bukan hal yang dimengerti, bukan hal yang harus dicerna. Namun ya just gimana ya bahasanya tuh, kayak ya diterima aja, karena memang begitu adanya. Mau gimana, mau kamu memaksa pun ya memang begitu sih. Kita lihat tarotnya. Oke. Untuk Twin Flame November. Ini bukan lagi masa untuk fokus di luar ya, fokus dalam diri kamu. Aku ngerasain banget energi yang overthinking ya, stres ya. Sebenarnya kamu nggak perlu untuk menjebak diri kamu di sini ya, Divine Feminine. Kamu sedang menyakiti diri kamu sendiri aja kalau kamu seperti ini terus-terusan. Oke. Kamu bisa nggak suka sama aku, kamu bisa marah atau kamu dislike video ini, ya silahkan, itu hak kamu. Namun yang tetap menjalaninya ya kamu sendiri. Aku nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Ya, aku hanya membacakan energinya. Ada the wheel, okay. Dan ada Queen of Wands. Lalu ada Two of Wands. Ini tentang pemahaman kebahagiaan itu sendiri apa. Ya, kamu mungkin ngerasa kebahagiaan kalau kamu bersama dia atau dia bersama kamu. That's wrong. Itu salah. Ya, kebahagiaan bukan saat kamu bersama orang lain atau bersama siapapun, namun kebahagiaan saat kamu dengan diri kamu sendiri, kamu menerima diri kamu sendiri, kamu pulang ke jiwa kamu, bersatu dengan jiwa kamu, bukan bersatu dengan dia. Kalau begitu kamu kehilangan esensinya Twin Flame, karena Twin Flame tidak ada jaminan di sana kamu bakal bersatu dengan dia. Mau kamu terima apa enggak, memang seperti itu. Ya. Atau mungkin yang kamu dengarkan dari orang di luar sana, aku harus bilang yang harus bersatu itu kemungkinan besar adalah soulmate. Kalau Twin Flame, no. Karena kalau harus semuanya bersatu, pembelajaran spiritualnya bakal hilang dengan sendirinya. Ibaratnya nggak ada meaning, nggak ada artinya di dalamnya. Ya. Karena ibaratnya ya udah pasti stuck, bakal bersatu. Terus pembelajarannya apa? Nggak ada evolving di sana. Ya. Karena energi itu selalu bertransformasi, energi itu selalu berevolusi. Itulah Twin Flame, energinya nggak stuck. Ya. Oke, Knight of Cups. Pahami lagi apa yang kamu lakukan ini karena diri kamu sendiri atau karena dia. Kamu ngerasa mungkin dia yang bertanggung jawab, namun kamu harus paham kamu sendiri yang menjalani, kamu yang memilih untuk ada di sini. Ibaratnya untuk ada di energi ini, maksud aku. Knight of Wands, Four of Cups.
bersatu atau tidak itu bukan lagi urusan kita, itu urusan semesta, dan itu urusan yang ada nanti di takdir hidup kita atau enggak. Yang menjadi urusan kita adalah kitanya sekarang spiritual apa enggak, bersatu dengan jiwa kita apa enggak. That's it. Ya, itulah pembelajaran, itulah makna dari twin flame. Oke, hierophant. Karena penyatuan fisik, ya, Knight of Swords membuat twin flame itu hanya bakal menyakitkan kalau memang kamu dengan dia belum benar-benar memahami arti ego, pemikiran, rasa, emosi, jiwa. Itu semua adalah hal yang berbeda. Kamu dengan diri kamu yang sama hanyalah jiwa kamu. Selebihnya itu bukan kamu, itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kamu. Oke. Knight of Swords, The Fool atau El Loco, dan ada Two of Cups, Three of Pentacles, Eight of Cups, Divine Feminine. Oke, Knight of Cups. Kamu sangat terjebak dengan ilusi penyatuan, di mana kamu ngerasa kalau cinta dan sayang harus bertemu, harus bersatu, harus bersama, ya. Dan kamu ngerasa maknanya ya untuk apa akhirnya bertemu dengan dia, ya that's it. Maknanya adalah pembelajaran kalau kamu dengan dia ada ego besar yang bermain dan harus spiritual. Udah itu. Kalau kamu meminta sesuatu yang lebih dari itu, ya berarti kamu siap-siap untuk sakit hati. Begitu intinya. Oke. Terus di the bottom of the deck-nya ada Eight of Swords sih, seperti aku bilang. Kalau kamu masih stuck di energi ini, Divine Feminine, ya, kamu akan sakit sesakit-sakitnya. Jadi ya tinggal pilihannya kamu sendiri, mau transcending ke arah spiritualnya kamu, atau mau stuck di sini, kembali ke tangan kamu. Dan ingat, ya, tetap yang bertanggung jawab adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain, bukan dia. Oke, karena ini aku udah fokusin ke Divine Feminine. Untuk Divine Masculine-nya aku bakal buat di video lain. Oke, jadi kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Oke, untuk Divine Feminine, ada Angel of Love, ya, ini tentang real love, cinta sejati, ya, dan tentang broken heart. Lalu tentang Goddess of the Moon, tentang cinta, dimana cinta itu adalah unconditional love, tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tentang broken heart. Kamu tahu apa yang sakit itu bukan jiwa kamu, yang sakit itu adalah egoisme kamu, harapan kamu, fisiknya kamu, jiwa kamu gak pernah sakit. So, untuk masuki masa itu memang kamu harus be a Goddess of the Moon, yaitu kamu harus tenggelam dalam diri kamu sendiri untuk kamu tahu siapa diri kamu dan apa itu spiritualitas. It's not easy. Ini memang gak mudah, ya. Dan ya bener gak murah. Kenapa? Karena untuk exchange energi ini kamu bisa untuk mencari guru spiritual atau siapapun yang bisa membantu kamu. Karena dengan begitu perjalanan kamu gak begitu terasa sakit, ya, karena memang saat kamu bicarakan ini dengan orang yang memang benar-benar profesional di bidangnya, ya, kamu bakal tahu perbedaan yang mendasar. Kamu bakal, ya, ibaratnya 50% beban kamu bakal terangkat semua saat udah kamu bicara, dan selebihnya sampai 90 atau 100% itu kembali ke diri kamu sendiri. Oke. That's it, ya. I think that's all untuk Divine Feminine. Silahkan tunggu untuk yang Divine Masculine setelah ini, ya. I think that's all. Okay, jaga kesehatan. See you in the next video. Bye bye.